Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam cahaya BK. Masih bersama dengan Pak Febri. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tematik penguatan bahasa Indonesia. Hari ini spesial karena kita akan menganalisis dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dari sebuah teks. Apa yang kita akan analisis? Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis minimal satu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita peroleh dari sebuah teks dengan tepat. Maka kita kali ini akan belajar untuk menganalisis. Akan ada sebuah teks yang disajikan secara berbeda. Hari ini teks gagasan pokok dan gagasan pendukung akan disajikan lewat sebuah diagram atau lewat sebuah peta konsep. Mari kita lihat bersama. Tahukah kamu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu anak-anak. Ya, kita akan membaca pada bagian yang ini dulu nih, yang tengah. Manfaat batu bara. Nah, kita mulai dari sebelah sini ya. Apa nih manfaat batu bara? Menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Oh, ternyata manfaat batu bara itu adalah menghasilkan metanol. Lalu kita lihat di sini. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ternyata batu bara ini sebagai bahan bakar briket. Kalau anak-anak bingung ya, briket itu apa? Briket itu adalah berbentuknya itu bulat seperti ini ya, dan kurang lebih itu tebalnya 10 cm. Itu sebagai pengganti arang. Nah, ini ternyata masih berbicara juga tentang manfaat batu bara sebagai briket atau bahan kompor. Kita lihat lagi. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan penghasil listrik tenaga gas. Ternyata batu bara ini memiliki manfaat sebagai penghasil gas. Lalu yang berikutnya yang keempat, pembangkit listrik, bahan bakar untuk membangkit listrik. Nah, ternyata dari keempat kotak ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 masih menjelaskan tentang manfaat batu bara. Maka kita bisa tahu anak-anak, manfaat batu bara atau kalimat ini merupakan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung ada pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita sekarang sudah tahu ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung lewat sebuah diagram ini, lewat sebuah peta konsep ini. Mari kita lihat berikutnya, kita akan menganalisis apa lagi ya. Nah, ini. Amatilah teks berikut ini anak-anak. Pak Febri akan membacakan dan anak-anak dapat menyimaknya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembuatan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara.
Informasi apa yang kita dapatkan dari kedua paragraf ini? Tentu masih berbicara tentang batu bara. Lalu di sini juga menceritakan pada paragraf yang kedua bagaimana proses batu bara itu terbentuk dari batu-batu sedimen dan terbentuk berjuta-juta tahun. Lalu dari kegiatan kita mengamati teks ini kita akan melakukan apa? Waktunya kita sekarang beraktivitas. Apakah anak-anak sudah siap? Are you ready? Yeah, I know. You are ready about the activity now. Kita mulai ya aktivitasnya. Aktivitas yang pertama. Nanti anak-anak boleh dan silakan ya menuliskan pertanyaan ini di buku dan bisa mengajak orang tua, kakak, dan bapak ibu guru untuk berdiskusi bersama. Pertanyaan yang pertama. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Kira-kira dari teks dan diagram tadi, apakah batu bara ini termasuk sumber daya alam yang melimpah? Kalau menurut anak-anak benar, anak-anak dapat menuliskan di sini benar. Lalu sampaikan alasannya atau penjelasannya. Mengapa batu bara ini mudah untuk diperoleh? Kalau menurut anak-anak salah, jelaskan juga mengapa salah. Aktivitas yang kedua. Apakah pertanyaan ini benar atau salah? Jelaskan. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Maksudnya apa ya Pak ini? Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi masyarakat berpengaruh tidak adalah apakah batu bara sebagai untuk jual beli? Apakah ini mempengaruhi? Apakah batu bara ini harganya murah atau mahal? Atau apakah batu bara sebagai bahan bakar alternatif? Nah, kalau menurut anak-anak benar, sampaikan alasannya mengapa. Kalau salah, juga sampaikan. Ditulis ya nanti. Lalu yang ketiga, kita harus menghemat batu bara. Menurut anak-anak, pernyataan ini benar atau salah? Kita harus menghemat batu bara. Kalau benar, kira-kira mengapa ya? Kok kita harus menghemat batu bara? Lalu kalau menurut anak-anak salah, bahwa batu bara ini boleh-boleh saja kita gunakan sesuka waktu kita. Kita menggunakannya boros-boros juga tidak apa-apa. Kalau menurut anak-anak pernyataan yang nomor 3 ini salah, sampaikan alasannya. Nah, berikut tadi adalah proses kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, selamat melanjutkan aktivitasnya untuk mengerjakan di buku catatan bahasa Indonesia dan dapat berdiskusi bersama Bapak Ibu guru lewat 3 pertanyaan hasil analisis tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bapak ucapkan terima kasih, salam sehat, dan salam semangat, tetap sehat selalu. Dadah!